Dulu ada sebuah klinik bersalin yang letaknya tuh nggak jauh dari rumah orang tua gue, nggak jauh juga dari tempat gue tinggal. Klinik itu tuh awalnya rame, hampir tiap hari tuh penuh mondar-mandir oleh ibu-ibu yang ingin memeriksakan kehamilannya atau persiapan untuk kelahiran anak tercintanya. Sampai pada suatu hari ada satu kejadian yang pada akhirnya menyebabkan klinik itu akhirnya tutup permanen dan menjadi tempat yang kosong. Bahkan ada beberapa kejadian mistis pada akhirnya yang terjadi di area klinik tersebut. Begini kisahnya. Ketemu lagi dengan gue, mantan Indigo. Jangan lupa subscribe channel gue untuk selalu mengikuti kisah-kisah gue, kisah mantan Indigo. Ya, beberapa belas tahun yang lalu itu ada sebuah klinik yang memang rame. Letaknya tuh yang memang nggak berjauhan dari tempat tinggal gue dan tempat tinggal orang tua gue ya. Posisi klinik itu bisa dibilang strategis karena ya nggak jauh dari pemukiman warga, terus nggak jauh juga dari pasar gitu. Kalau gua pas lewat tuh ya memang mondar-mandir lalu lalang orang itu yang untuk memeriksakan kehamilan atau persiapan kelahiran anaknya tuh lumayan mondar-mandirnya ya. Dan cukup lama juga klinik bersalin itu berjalan gitu. Sampai pada suatu hari itu klinik itu tiba-tiba tutup. Awal mulanya tutup tuh gue juga nggak tahu karena apa gitu. Cuma ya memang pada awalnya tulisannya tuh klinik ditutup sementara. Tapi sampai sekitar 1 bulanan, tetap aja klinik itu nggak buka lagi. Cuman kelihatan itu awalnya yang ada di klinik itu ya cuman security-nya aja yang ngejagain supaya nggak ada orang yang sembarangan masuk ke dalam klinik. Cuman ada di depannya aja tuh di pintu gerbangnya. Sampai pada akhirnya beredar kabar, beredar cerita di kalangan masyarakat sekitar bahwa ada suatu kasus besar yang terjadi di klinik tersebut. Awalnya hanya desas-desus saja ya dari mulut ke mulut. Oh ini klinik itu tuh tutup karena ada kejadian deh pokoknya yang nggak enak deh kalau didengarnya. Ada yang bilang juga klinik itu tutup ya karena memang udah beda owner, jadi beda kepengurusan lagi. Ada yang bilang karena beda yayasan, ada yang bilang dokter-dokternya atau perawatnya tiba-tiba pindah ke tempat lain yang lebih baik. Sampai pada akhirnya tuh ada satu kabar, satu berita, jadi kasus besar yang sebenarnya terjadi di dalam klinik itu adalah adanya sebuah kematian tragis dari seorang anak yang saat itu dilahirkan. Dan bukan anak itu aja yang ketika lahir terus meninggal, bahkan ibunda dari anak tersebut juga ikut meninggal beberapa saat setelah anaknya dilahirkan. Ya waktu itu gue juga nggak langsung percaya begitu aja, karena bisa aja kan itu cuma desas-desus aja ya. Gue sempet tuh bertanya ke beberapa orang yang memang tinggal di situ ya, kebetulan temen gue juga ada yang tinggal di sana. Ya, dan memang teman gue itu memvalidasi berita itu. Dia pun dapat kabarnya itu dari salah satu security yang sebelumnya menjaga di klinik tersebut. Sebenarnya kejadian tragis ini kejadian itu sore hari.
Jadi saat sore itu ada pasangan suami istri yang memang saat itu istrinya sudah siap-siap untuk melahirkan. Temen gue juga bercerita bahwa eh, ya memang proses kelahirannya itu agak sulit, memakan waktu beberapa jam sampai akhirnya tuh bisa dilahirkan sang anak. Dalam proses menunggu kelahiran anaknya pun itu, temen gue itu mendapatkan cerita dari susternya itu ya sudah dilakukan beberapa tindakan medis, pemberian alat bantu kepada sang ibu. Tapi ya memang pada akhirnya setelah beberapa jam sang ibu itu berjuang untuk melahirkan anaknya, saat dilahirkan anaknya pun meninggal dunia. Dan ternyata setelah melahirkan anaknya, sang ibu juga mengalami kendala medis lainnya. Dan pada akhirnya sang ibu pun meninggal dunia menyusul anaknya tadi. Setelah kejadian di hari itu tuh muncullah tuntutan dari keluarga sang bapak tadi bahwa si anak dan istrinya tercinta itu meninggal karena adanya malpraktek. Sempat beberapa keluarganya itu datang dengan membawa spanduk, tapi ya mungkin masyarakat sini agak nggak ngeh tuh temen. Nah, setelah kejadian keluarga dari sang bapak itu datang, ya beberapa minggu kemudian pihak klinik ini nih langsung menyatakan klinik ini ditutup. Ya sudah tuh langsung semuanya dokter atau perawatnya ya pindah ke tempat-tempat lainnya yang gue juga nggak tahu. Dan yang sekarang lo lihat itu gedungnya tuh terbengkalai gitu ya, dibiarin aja ya, lampu juga nggak dinyalain kalau malam. Dan kalaupun ada yang jaga tuh sekarang ya cuman satu orang ya, supaya barang-barangnya itu kayak pintu jendela segala macam yang nggak diambil orang, atau mungkin malah nanti ada penyerobotan lahan. Ya lepas dari itu semua, beberapa bulan kemudian dengan kondisi klinik itu tuh ya memang kosong, dan kalau malam itu ya lampunya sama sekali nggak dinyalain. Jadi benar-benar gelap itu lampu. Dan timbullah adanya gangguan-gangguan mistis di area klinik tersebut. Kondisi ini nggak cuma ada atau terdengar dari klinik itu aja ya, tapi orang-orang yang ngontrak di samping atau di belakang klinik tersebut itu juga merasakan dan mendengar apa yang terjadi di klinik itu. Dan cerita ini atau hal ini nih gue dapetin itu dari security yang pernah menjaga di klinik tersebut, dan beberapa orang yang ngontrak di samping klinik tersebut. Ya dari security yang pernah menjaga di klinik tersebut, dia bercerita kalau saat malam tiba, itu suasana aura di lingkungan klinik itu tuh langsung berubah total, langsung kerasa lebih dingin, lebih anyep, dan lebih lembab. Dan bukan cuma udaranya itu aja yang bikin kita itu pada akhirnya merinding di sana. Menjelang tengah malam itu sering terdengar kayak langkah kaki yang diseret, atau ada suara barang seperti terjatuh. Tapi kalau disamperin itu dia ngeliat pakai senter, ya nggak ada apa-apa di sana. Dan yang lebih mengerikannya itu, hampir setiap malam pada akhirnya itu terdengar suara tangisan. Ya suara tangisan perempuan yang sampai terseduh-seduh. Nggak berapa lama kemudian nanti seperti ada suara tangisan dari bayi yang merintih juga, tangisan merintih dari bayi. Atau malah suara tangisan terseduh-seduh tadi berubah jadi
suara tangisan yang sangat perih kedengarannya. Awalnya sempat diacuhkan tuh sama security ini. Dia cuma pikir, ah ini kebetulan doang, sugesti gua aja. Tapi ya ternyata yang terjadi itu hampir tiap malam kejadian itu terjadi. Dan suara tangisan itu nggak cuma kedengeran sama security yang ada di lingkungan klinik itu, tapi itu orang yang ngontrak di sekitaran klinik itu pun ngedenger gitu suara tangisan lirih dari perempuan ini. Mereka awalnya ya sempat nggak percaya ya, tapi setelah ngobrol sama security yang menjaga tuh ternyata ya memang benar malam itu hampir tiap malam, jelang tengah malam kah atau selepas tengah malam itu pasti terdengar suara perempuan menangis diikuti suara bayi menangis. Malah pernah security ini ngelihat di salah satu ruangan itu kayak ada lampu yang nyala, tapi nggak ada apa-apa gitu. Lampunya pun nyalanya nggak yang langsung terang, cuma ada satu ruangan itu terlihat lampunya menyala dengan nyala yang redup. Padahal ya listriknya itu memang nggak dinyalakan di sana. Memang tiap malam itu ya semuanya mati, semua gelap gulita. Dan kejadian-kejadian ini yang terjadi pada tengah malam ini ya akhirnya menyebar ke masyarakat sekitar. Ya beberapa masyarakat ada yang mempercayai karena memang tahu latar belakang kenapa klinik itu tutup, karena ada suatu kejadian tragis di klinik itu. Tapi ada beberapa masyarakat yang memang, ah itu kebetulan aja namanya gedung kosong, itu aja kali ada angin segala macam. Bertahun-tahun klinik itu tutup, suasananya tetap sama, gelap gulita setiap malam, dan yang menjaga tetap security-nya satu itu aja. Dan selama bertahun-tahun itu pula, suara tangisan di tiap malam itu selalu ada, entah tangisan perempuan wanita itu atau diikuti dengan tangisan bayi. Sesekali juga ada beberapa orang yang mendengar kembali adanya seperti orang melangkah dengan langkah yang diseret. Semua kejadian mistis itu menghilang karena klinik tersebut akhirnya dirobohkan dan dialihfungsikan menjadi klaster perumahan. Salam mantan indigo.